Ternyata anak babon gosong juga bisa mengeluarkan tidak gosong. Tidak gosong. Mas, iki mahare piro, Mas? Nah, ini untuk sementara belum ini. Lah nyapa, Mas? Panjang. Ketika orang tidak paham dengan parameter wedhus sing kira-kira cetak, kadang delok ujut ngene iki lek kon niku gelo ya, Mas ya. Ya dilihat saja, tetap dari rewoknya nggak ada kan, Mas. Jempong ngono, Mas. Mesti gelo. Tapi ketika lek nonton cemene gegerne. Nah, hasil. Karena ini benar-benar pejantan ini mempunyai kualitas cetak. Ketika ini tidak cetak, kita melihat dari 10 atau 5 indukan aja pasti tidak rata-rata. Kadang ono sing elek banget. Dan ketika kita melihat kualitas dari ini dan nyatane rata-rata payune larang, berarti mesin cetak tenang. Teman-teman, kita hari ini sudah berada di Magelang lagi. Kita sampai di rumah itu tadi pagi jam 4 dari Trenggalek, yang mana hari ini memenuhi kebutuhan teman-teman. Akhirnya hari ini harus kita antarkan satu induk calon anak dari Teteki sudah terbeli di juragannya Asia Farm yang beralamat di Borobudur, Magelang. Nah, ini kambingnya posisinya, dan hari ini kita akan turunkan dan temui beliaunya, dan tentunya nanti kita akan lihat. Kita akan delok koleksi materi babon-babon terbaik yang ada di Magelang. Hehe, malah ngoyo. Wis go wandul, Mas. Nggih. Beliaunya ada di sana, biar dicek sekalian kebuntingannya. Karena ini kambing ini bunting sudah 2 bulan lebih, hampir 3 bulan. Mang sampean rogo. Muga-muga amit, Mas. Ya. Muga-muga nanti jadi dan tidak mengulang. Dan ini kondisinya ini sebenarnya pemirsa sudah tahu bahwa ini kelangenanku. Kelangenan wedokku satu-satunya, dan hari ini terpaksa harus diboyong ke Magelang ke Mas Kozin karena sempat kemarin hari Sabtu jadi iseng-iseng, Mas ya. Iya, iseng-iseng. Iseng-iseng neng pasar golek wedhus, terus dilalah mampir rumah dan berhasil dipinang. Ayo. Nah, hari ini tujuannya ini dibawa Mas Kozin ini untuk menambah sebagai materi calon induk ke depan. Ini tambahan babon ya, Mas ya. Tambahan babon. Nah, kita tentunya akan ke belakang dan akan melihat posisi materi keseluruhan dari indukannya. Lebih kalau dari 10 ekor, dan kualitasnya memang banyak rata-rata seperti ini dan bahkan di atasnya, Mas. Ayo kita ikuti ke belakang kandang, kita ikuti Mas Kozin, kita simak, kita detailkan. Kualitas babonnya mantap-mantap dan luar biasa. Dan tentunya terima kasih sekali untuk teman saya Diablo Sticker Art yang berada di Tulungagung. Diablo Sticker Art yang menyulap, yang merubah kondisi pick up Kambing Kaligesing TV yang awalnya masih kita dapat polosan dan dibentuk dan dirubah sedemikian rupa. Dan terima kasih sekali oleh-olehnya, dan kita bawa sudah sampai di Magelang, dan banyak orang yang mempertanyakan dari kualitas ini. Kualitas dari sisi cuttingnya ini kita langsung omongkan bahwa ini karya dari Diablo Sticker Art yang beralamat di Tulungagung. Sekali lagi terima kasih sekali, dan tentunya teman-teman untuk menyeting apa? Kabayan. Pak Kabayan Farm yang ada di sini. Jadi Kabayan Farm dan Diablo Sticker Art itu satu Sponsor. satu sponsor, satu link, dan tentunya support sekali kepada Kambing Kaligesing TV, sehingga beliau-beliaunya itu merelakan waktu dan tenaga untuk makeover. Ya Allah. Aku kira pakai bahasa-bahasa pakai paham. Memakeover kendaraan ekspedisi Kambing Kaligesing TV
jadi seperti ini. Dan tentunya untuk teman-teman yang ingin menghendaki mobil-mobilnya dirubah, bisa berkunjung ke Tulungagung, hubungi Rabayan Farm atau Diablo Art Sticker, yang mana di sana mantap untuk berubah mobil-mobil lanjutnya. Kita akan langsung saja menuju di kandang belakang. Kita akan melihat situasi kandang dan kualitas induk-induknya. Niki sampun dicombor Mas Kozin. Wes Mas, awan mau. Pun dicombor. Wes. Berarti tinggal ngasih ijuan apa pripun Ijuan. Sore. Oke, yuk teman-teman, kita akan melihat dari koleksi, karena sempat kemarin hanya kita memprofilkan jantan cetakin jenengan ya, yang dikeluarkan kandang, dan ternyata materi-materi babonnya itu rata-rata Mas Kozin itu lebih cenderung memilih dagu-dagu juga yang modelnya ngewatem-nyatem ya Mas. Ya. Irungnya pesek-pesek dan telinganya panjang-panjang serta memang lumer-lumer. Mas iki sing manak wingi podo? Ya, ini yang anaknya di pojok ini. Oh, yang anaknya di situ. Nah. Oke, lah wingi kemarin sempat ono Pak Lurah itu yang sempat menanyakan sing dinyang sing endi Mas? Yang ini Mas. Yang cempe ini, yang betina ini. Ya. Oke. Yang betina ini. Bola halus ora jamak-jamak kupingnya jabang bayi. Iki anak wedhus iki kupinge ngono iki cetakane. Ini kemampuan pejantan jenengan mencetak sampai sesimetris ini Mas. Iya, seperti ini. Yang pejantan udah laku Mas. Ini mana dua? Sik kula pas rene kae yo rageke metu to Mas. Ha nggih, nika kayak umur 10 harinan. 10 harinan. Dan itu sudah ada yang berani membeli. Ya, 12 juta lah. 12 juta. Oke, dan babonnya seperti ini teman-teman. Kita kalau pelajari model babon-babon pilihan Mas Kozin ini rata-rata sudah tepat semua, hidungnya pesek-pesek, dagunya tebel-tebel, tapi lek zaman saiki golek model itu ora setengah mati Mas. Sangat sulit dan mahal. Sangat sulit. Ketika ada juga harganya pasti mahal. Harganya Mas. pasti mahal. Cempenya dan ini banyak yang seneng. Di antaranya juga ini cempe. Loh, ini mana telu Mas? 3. Mana telu? 3. Lah terus ini jenengan tambahi. Yang satu ini yang saya dot. Oh, yang ini dot. Jadi kan wis ora roh mboke ngono sik disusul loro tok. Loro tok. Yang satu pokok wis dihapusi. Dihapusi dot. Ah, aku weruh lagi dengan calon pejantan. Iya wis apa nih jenenge calon pemacek ngono wae. Iki Mas, iki lanang Mas iki. Iki lanang. Iki anake kae Mas. Iya. Anake babon gosong kae? Anake babon gosong. Ternyata anak babon gosong juga bisa mengeluarkan tidak gosong. Tidak gosong. Mas iki mahare piro Mas? Ah, ini untuk sementara belum ini. Lah nyapa Mas? Soalnya buat ini Mas. Buat sampel di kandang. Aku demen Mas ini. Aku cintai. Bos. Bosnya tuh urung anu ya, juragane iki urung patek ngregani Mas. Iki cara umpama dikasih mahar berapa ini Mas? Untuk sementara belum Mas. Loh. Saya datang. Jadi ini memang untuk ke depan mengganti maskot panjenengan. Iya, untuk rencana Mas. Nanti untuk lihat besarnya gimana tuh. Soalnya ini baru pertama kali itu mengeluarkan cempe yang seperti ini. Yang model ini ya. Iki tak kasih judul ada cempe calon permaca istimewa di sekitaran Candi Borobudur. Ini jane warnane corok warnane yo biasa. Ya, warnane biasa. Oh, nanti koyo telingane. Modele iki lho aku lek ngomongnya aku wis ndak mikir Mas, lek warna ini harus seperti apa saya ndak mikir. Sing jelas ketika kita belajar hari ini melihat secara parameter irungnya we ambegane sakmene koyo pejantan. Iki wong sing ora ngerti koyo pilek Mas ya. Koyo pilek. Oh, suarane wis ngerek. Nah, karena memang ini saking tempesnya telinga hidung. Wah, tapi telingane kok ngono. Mas, nek cara diregoni piro, Mas? Untuk sementara belum ini, Mas. Janda enak regone? Belum. Belum, piye to iki? Aku lek weruh iki jane kadung ngeklik ngono iki gak pindah-pindah. Ya ora pindah kan rek males to. Maksudnya lek cara delokne sing wis indah ngene iki. Lewat mburi pos ndak dituku wong. Iya. Carane karo ngopi jaluk kopi Mas Kozin ya. Dengan hanya dihasilkan dari induk yang bahkan modelnya seperti ini ya Mas. Babonnya ini memang unggul pada telinga. Kalau kita ngomongin postur sedang Mas ya. Postur sedang, corok kepala ya memang bluer tapi dia memang hidung pesek dagu tebal. Makanya iso nyetak cempe sik kaya iki, tapi ya juga didukung memang jantane ya cetak ya Mas. Jantane jenengan jan aku ya demen lek corok muni modele wong anggap ini biasa ngono wae. Ndak apa-apa ning nyatane anake. Ya. Ini pernah ada orang yang nawar belum Mas? Ini pernah. Piro Mas nek 25. Urung jenengan dol. Belum. Saiki umpama kula
cara engko tak balik ngono nembung-nembung bojo apa golek-golek nganu umpama selawe ngono ya ora oleh Mas. Sementara belum ini Mas. Loh, piye lho lek ngono iki. Dan ini memang kelebihan urat pada urat telinganya itu memang alur besar itu ke bawah. Simetrisnya simetris serta tebel jan lumere ndak umum Mas ya. Jan klenyer-klenyer. Pangkale wedhus iki pola kaya apa iki pangkale ndak iso ngangkat ini Mas. Jan celek. Iki lek selawe wani Mas. Cilik lho. Oh, Cilik. Bahkan kayak nyusu lho. Iki jenengan tambah dot lagi. Tambah dot. Oke, tambah dot. Wis kita akan bergeser saja. Wis kadung lek ngene iki muyer sirahku aku lek. Dan ini betina. Ini betina. Ini Oke. baru umur 1 bulan. Udah tak kawinkan. Kawin umur 1 bulan. 1 bulan. Oke, wah ya modelnya kok ngene kok. Kita akan ucek-ucek hari ini, kita akan obrak-abrik hari ini dengan kualitas indukannya Mas Kozin itu seperti apa, kok menghasilkan cempe-cempe memang yang corok digolongne ampuh dadine. Lek masalah rego kan fleksibel dengan bentuk ya Mas, dengan karakter, tapi otomatis orang kok wani 20 juta, 30 juta, 40 juta beli kambing di sini tentunya kualitasnya yo orang ngapusi loh. Ini karena persiapan materinya memang model-modelnya seperti ini dan ini diutamakan memang lumer-lumer tebel-tebel kandel-kandel. Oke, iki kita wis dis kerandah gengko kulon kono. Ini baru ini Mas. Lanang. Betina. Wedok. Oh iya wedok. Lho iki pirang dino Mas nek kene iki? Ini baru 10 hari yang lalu. 10 hari Ini yang dari lalu. Pak Tujo. Wonosobo. Tujo Banjar apa Wonosobo? Wonosobo ya, Wonosobo. Oke. Janggutane, hidungane, terus telinga-telingane. Jadi untuk teman-teman khususnya yang mungkin belum banyak yang memahami bahwa kambing harga kambing khususnya peranakan Etawa yang berkualitas seperti apa, kita akan testimoni. Biar terjawab juga kalau Mas Kozin ini juga berani dan bisa jual mahal sesuai kategori dan sesuai parameter ya Mas. Iya. Coba saiki lek Mas Kozin tuku iki rego pira? Ini kemarin harga 27.500. 27,5 juta. Jadi panjenengan semua akan belajar di sini ketika menilai kambing dari si parameter seharga 27,5 bareng-bareng do didelok. Iki kupinge limbang karo lanang iki Mas ya. Lumere, angkleke, klemere 27,5 juta. Dan ini kondisi umur ya paling kayak piro? Paling 5 bulan. 5 bulan ya. Oke, Cara kita mau progres arep endang dikawinne ya paling enggak 7 bulan lah ya. 7 bulan lagi. 7 bulan lagi. Dan Mas Kozin itu perawatannya sebetulnya sangat sederhana dengan hijauan, materi hijauan karena beliaunya ini adalah peternak madu dan pengusaha madu ya Mas. Oke. Yang mana memang nang ngalas kono kae itu banyak kaliandra. Banyak ini kaliandra. Karena selain nggih pakan wedhus ya nggih pakan tawon. Ki lho multifungsine ning kene. Jadi kayak kaliandra ndak dipetik semua Mas ya. Oh, nggih. Kaliandra yang dipotong batang bawah. Batang bawah. Yang atas ditunggu nanti berbunga. Dimakan tawone. Dimakan tawone. Hasil madunya jenengan jual. Sisane dipakane wedhuse. Hasilnya ya didol. Iki piye iki? Luar biasa memang ide kreatif, terobosan baru dan memang kita perlu belajar dengan seorang sosok seperti beliau yang mana memang nyatane barang hal yang tidak terpikirkan sedikit pun bagi teman-teman hasilnya luar biasa Mas ya. Alhamdulillah. Bisa buat jajan. Dan terbesar mungkin di area Kabupaten Magelang madu dihasilkan dari peternakan jenengan ya. Alhamdulillah. Terbesar di Magelang. Seputaran Borobudur beralamatnya. Alamatnya nanti Mas aku lali. Alamatnya Desa Tanjung Sari, Kecamatan Borobudur. Desa Tanjung Sari, Kecamatan Borobudur. Brandnya apa Bos? Brandnya apa? Apa? Lali toh? Apa tuh? Untuk brandnya Asfa Madu. Asfa. Asfa Madu itu brand utama yang dihasilkan memang dari beliau, dari Mas Kozin, dan ternyata respon madunya itu positif sekali dan diambil dari beberapa kalangan sa-Indonesia ini sing luar biasa. Aku inginannya di testimoni sempatnya ya apa ya pora, tapi ketika saya digawani paketan dari Mas Kozin, kita sebenarnya lempoh, maksudnya corok nyambut gawe ini gampang kesel, tapi begitu kita yang ambil apa yang dikasih madu hitam itu Mas, strong, wes pokok ndak ngantuan, wes. Kita beranjak lagi di sebelahnya ini juga betina yang barusan dari saya ini ya,
Iki wis bola-bali tak syuting. Nah, ini babon juga super. Janggutnya juga tebel, hidungnya masih dalam kategori pesek, tanduknya juga tipis, pipih melengkung, pasunge jenong, telingane lumer. Iki pun kawin apa gek tutuk-tutuk Mas? Kawin udah umur 4 bulan. Oh, hampir manak berarti. Bunting. Oke. Nah, janggut-janggutannya seperti itu. Memang kambing-kambing berkualitas dengan dagu tebal dan hidung pesek. Ketika kita melihat di farm-farm, beberapa farm, ternyata rata-rata melumpuk di sini karena memang dari selera jenengan model-model yang seperti ini. Nyatanya cetakan cempe memuaskan pura Mas. Dengan model yang pokoknya seperti ini. Ketika kita ndelok bluernya, telinga lumernya, hidung peseknya, dagu tebelnya, begitu kerucut umur 3 bulan, bentuknya cempe kira-kira seperti apa? Bentuknya cempe memuaskan Mas. Cara detail sampai juta ya fantastis. Fantastis. Artinya menghasilkan tetap kualitas kepala juga jenong. Karena dagu tebal dan hidung pesek itu meskipun kadang-kadang ada Mas di desa itu dasir rodok jelurut, tapi karena ini tebel sama hidungnya pesek, cempe ini kok iso bluer ya. Tapi rodok embit iki lek kon golekne dalam waktu dekat dan harga yang ekonomis ki angel ya Mas. Gak susah untuk sekarang. Susah ya rata-rata. Peminatnya juga banyak. Barangnya nggak ada. Barangnya nggak ada. Lek ada regane cepat-cepat. Harganya mahal banget. Cempe yang 25 juta ditawar dan belum dijual Mas Kozin adalah dihasilkan dari induk hitam mulus dan dari pejantan ini. Monggo foto didetailkan dan kita lihat secara detail di kameranya. Ketika kita melihat dari pejantannya ini, jane cara golongannya mau kontes apa iki lho Mas. Ngisen-ngisen kayak Mas. Tapi kok nek cempe ini kayak ngono dan di kelas kontes juga masuk ya? Masuk. Elok. Dan ini memang secara telingane panjang. Ketika orang tidak paham dengan parameter wedhus sing kira-kira cetak, kadang delok wujud ngene iki lek kon nuku gelo ya Mas ya. Ya dilihat aja tetap dari rewoknya nggak ada Mas. Jempong ngono Mas. Mesti gelo. Tapi ketika lek nonton cempe ning gegerne. Nah, hasilnya yang penting. Kalau kita belajar dari pejantan cetak, kita di sini juga melihat dari sisi tanduk pangkal telinganya ini rata-rata pangkal telinganya situ itu ada perutnya sampai nugel dan bentuk nugel dan ini memang tidak berbonggol. Dagunya juga wis podok tebel, hidungnya ya pesek. Meskipun cara ngomong blure banget, sebelumnya tidak ya Mas? Tidak. Tapi kok nyetak cempe kok ngono-ngono piye gitu dan iki. Ya memang ini kerandanya keranda banyak yang naik panggung Mas. Kemarin juga ada yang di Wonosobo juara 1 kelas C. Yang ini. Brahmanku kan mek beda induk karo iki lho. Nah, beda. Jadi satu bapak dengan ini dan tapi sementara ini satu pejantan ini saya tetap mengakui kelemahan saya. Artinya kalau untuk ajang panggung kontes sempat kemarin Brahman juara 3. Nah ini cara bikin kontes lalu tapi anak-anaknya api iki-ikian sementara Mas. Dan ini mencetak cempe-cempe yang fantastis Mas. Testimoni yo saiki dalam jangkauan 1 tahun terakhir Mas Kozin adol cempe nek cara dinominalke entuk duit piro. Iki kudune ya nek pembukaane lho. Ya segram piangane ndak detail-detail. Berapa ratus juta Mas? Kalau untuk cempe ini yang terjual paling baru beberapa ya, jadi sekitar 60 juta. Sekitar 60 juta. Belum ada 10 ekor. Oh, belum ada, baru berapa? Papat irung enek kok kita ingat ya. Belum ada. Karena akhir-akhir ini memang ini posisi masih jenengan nambah materi babon dan masih dikawinkan sama ini baru bunting ya. Iya, baru bunting. Yang lainnya baru bunting. Ngeri lah, ngeri. Dan ini yang sering kita vlog dan pernah kita vlog bahwa kalau kita ngomong peternak ketika berspekulasi sekalian, jiwa baiknya tinggi, ternyata keberhasilan menanti dan jenengan sudah membuktikan. Ya, sudah merasakan. Sudah merasakan. Berarti corok ngene Mas. Aku lek ngomong ro pemirsa, lek ngingu wedhus kudune sik ngene, cara tuku wedhus sik ngene, koyo iya ndak iya. Tapi sekarang kita akan belajar dan kita akan testimoni ke Mas Kozin, sebaiknya seperti apa sih untuk memilih kualitas bedding yang sekiranya keberhasilannya paling ndak modoni Mas Kozin. Untuk pengalaman saya ini gini Mas, yang pertama kali itu saya beli doro-doro ekonomisan. Nah ternyata anaknya nggak memuaskan. Jadi saya rombak semua langsung ganti ini. Soalnya saya kan ini semuanya beli untuk makanan, beli. Jadi nggak masuk lah istilahnya. Cara dihitung nggak masuk. Jadi saya rombak ganti yang
kualitas kalian. Ya, Oke. Tapi paling tidak kan akan disinkronisasikan ketika induk dengan harga-harga yang lumayan fantastis. Tentunya juga PR kita harus punya dalam tanda kutip pejantan yang benar-benar cetak. Benar-benar cetak. Nanti kalau beli indukan bagus-bagus tapi nggak punya pejantan yang bagus, percuma. Percuma. Saya tahu persis harga belinya ini seperti apa waktu itu, dan ini ketika ono wong mahari bangsa di angka 50-60 ngono apa ya ora nggak boleh ini Mas. Masalahnya adol cempene teluwe 75. Mesin utamanya ini Mas. Mesin cetaknya ini ya. Mesin cetaknya. Berarti sampai hari ini seberapapun penawaran jenengan belum niat untuk dikeluarkan. Padahal pada vlog kita pertama ada ndak yang nanya ini nih? Nggak ada. Nggak ada yang nih, rata-rata cempe ya? Karena ini memang urung didol. Rata-rata ini Mas, kawinan sama ini banyak yang tanya. Oh, berarti viewer-viewer itu berarti tanya bahwa Mas nek ngawinnya ro bejantane jenengan berapa gitu. Dan sama ada yang tanya yang udah kawinan harga berapa. Oh, instannya penak tuku metengan karo lanang iki ya. Sampeyan tuku doro-doro ya Mas. Tuku doro-doro enek 10 20 kawine iki kabeh berarti. Ya, untuk sementara ini untuk nambah ini Mas, ada kandang di sebelah ini sementara untuk ini untuk kawinan sama ini untuk tambah cempe-cempe. Oke. Tapi aja khawatir teman-teman. Nanti materi doro-doro ini tak golek nih. Juragan ini tak kone nuku, engko nek sesasi rong sasi tak kabari. Tak vloge metengang ngono. Ya. Berarti ngono dijual. Bos, tarif kawinnya. Oh, emang tarif kawin berapa sih Mas? Untuk tarif kawin nggak ada Mas, cuma ya paling ganti inilah ramban atau polar lah seperti itu. Oke. Orang adoh pun seperti itu. Nah, seperti itu. Yang pasti kalau misalnya nggak bareng lah istilahnya, nanti bisa selang 3 hari. Iya, ya, bareng dari 1 hari bersamaan ya keteter Mas. Kasihan. Oke. Berarti ki wayahe iki siapne doro-doro sok ndang tuku 10 sik kirane pantes-pantes ndang kawinke karo iki tak vlog neh. Dino gelem tak lho iki kowe. Karena ini benar-benar pejantan ini mempunyai kualitas cetak. Ketika ini tidak cetak, kita melihat dari 10 atau 5 indukan aja pasti tidak rata-rata. Kadang ono sing elek banget. Dan ketika kita melihat kualitas dari ini dan nyatane rata-rata payune larang. Berarti mesin cetak tenan. Dan durung ono regane. Tetep kenceng wong lek di duit ngono kuwi lho Mas. Enggak patek kemretek kudu didol. Lek kaya aku dulungi duit juragane iki ngono ya ndang gegiar lek arep adol. Dan oke, ketika kita beberapa materi induk ini sudah kita review, dari sempat kemarin ada teman-teman yang belum puas melihat kualitas induk-induk jenengan, dan hari ini kita beberapa sudah secara umum karakter induk itu jenengan lebih mengedepankan kepasung jenong, telinga lumer, hidung pesek, dagu tebal. Materinya dengan ini mak celes. Anak-anak ini 10 juta, 20 juta, 20 juta ya oleh. Dan memang itu belum dihargai Mas. Belum Mas. Biasa Mas, iki engko lek biasane kalau bareng review jenengan nih, daripada banyak teman-teman juga pertanyaan, tetap nomor handphone jenengan itu harus dimasukkan. Nomor WA yang tidak mengganggu dari bisnis jenengan. Oh, iya. Kalau untuk nomor HP untuk sementara masih yang sama. Masih yang sama. Berarti nanti kita tuliskan lagi aja ya di full video. Tidak keberatan jenengan? Ketika banyak teman-teman yang tanya-tanya sini sana sini sini utawa mau ngenyang cempene nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oke, sungguh sangat luar biasa Mas Kozin, artinya yang dari kesehariannya sibuknya luar biasa, baik mengurusi secara manajemen dari peternakan lebahnya dan juga kambingnya, masih berani dan mau menyempatkan diri ya ketika dibantu teman-teman untuk membantu teman-teman. Siap pokoknya. Oke. Dikat CI Adan. Nah, dari sekian banyak indukan dari kandangnya Mas Kozin dan yang dipadukan dengan pejantan ini, nanti kita hari ini tentunya akan tanya, ada ndak 1 induk atau 2 induk maskot terbaiknya yang paling disenangi dari beliaunya ini? Kira-kira sendi Mas? Yang ini Mas, untuk yang ini ya? Iya. Oke. Padahal ketika kita melihat kondisi yang ini adalah babon masih sangat muda. Tanduknya mido dari kinandil popo. Yes.
Dan telinganya memang dagu telinga olah iki komplit wedhus iki. Iki cara ngomongnya padahal buntingnya gencet, Mas. Itu mati satu. Kaya sindek aku Keranda Sumar itu juga jenengan pas kali lihat ndak sing rodok sawur gede cilik tapi ora mati gara-gara mbiyen yang pertamane manak siji tok. Kondisinya persis seperti ini, kondisi buntingnya seperti ini yang Keranda Sumar saya ada di rumah. Mas, nek model ayune kok ngene iki mbiyen wedhus ki sampean blonjo harga berapa? Ini masih 13.500. Murah men. Udah 2 tahun yang lalu, Mas. Oh, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu pertama harga kali beli 13,5 juta. Ya. Dan ini sudah menghasilkan duit piro, Mas ini? Ini baru ada cempenya 1 kali. Ini bunting. Dan ini bunting lagi. 1,5 bulan. Cempenya sudah payu berarti yang kemarin. Udah laku. Dan memang dari sisi parameternya jenengan seneng kantilannya telinga dan simetrisnya telinga, dagu, serta memang ya spoiler seasonnya komplit ngono ya. Komplit. Padahal saya disenengi paling disenengi malah harganya waktu itu 2 tahun yang lalu tidak begitu fantastis ya. Corok ngomong anak-anak ini jane wis mulih nih turah-turah. Sampun, Mas. Nah, itulah jadi satu induk yang ada di belakang saya ini yang paling disukai dari beliaunya Mas Kozin, dan ini sudah bunting dengan ini. Bunting dengan ini. Berarti cara paling disenengi ya ora diregani. Diregani, Mas. Dan oke, seperti itu teman-teman, sudah kita kupas tuntas dari materi induk-indukannya yang ada di Asia Farm ya. Asfa Honey Farm. Produk utama unggulannya adalah penghasil madu, dan kedua memiliki sisa ruangan tempat yang ada di belakang showroomnya diberdayakan untuk sebagai peternakan kambing, dan ternyata juga berkualitas luar biasa untuk saat ini. Artinya untuk teman-teman bisa curhat dengan Mas Kozin bagaimana sih sebenarnya tingkat spekulasi dan fake-nya. Memang harus memiliki jiwa fake yang tinggi ya, Mas, untuk memiliki kambing dengan kualitas bernilai seni tinggi. Dan oke, terima kasih teman-teman, jangan lupa selalu dukung channel kami Kalising TV dengan cara di subscribe, bunyikan loncengnya, di like, di komen, serta di share sebanyak-banyaknya agar video kami bermanfaat untuk peternak Indonesia. Selamat sore dan matur nuwun.